Oke, welcome back to Zoid Technology System. Jadi video kali ini gua mau review ini. KW ya. Gua mau review dulu detailnya, terus gua mau jelasin gimana cara settingnya supaya rasa ori ya. Jadi ini 24 KW Keihinan. Pertama gue jelasin dulu tentang bagian yang krusial. Jadi bagian krusialnya ini ada di sini nih. Bentar. Gue lepas dulu. Oh ya, ini karbu udah gue pakai sekitar 2 hari yang lalu dengan jarak tempuh sekitar 200 km. Nah ini nih, yang krusialnya itu bagian ini. Jadi ini bagian rumah nozzle-nya, rumah head nozzle sama nozzle-nya itu mendem bro. Nah seperti ini. Terus gua modif sedemikian rupa supaya lebih enak di sirajor. Oke, jadi langsung gua buka. Penyebab PWK 24 Keihinan ini gak enak ada di bagian rumah-rumahnya itu, rumah nozzle-nya itu. Jadi gua bisa asumsikan sebagai contoh ya, ini adalah PWK 24 tapi sebenarnya ini PWK 26 yang dikecilin, penturinya doang tapi nggak sama rumah nozzle-nya. Kita buka dulu bagian pelampung. Nah, jadi masalahnya di sini nih. Masalahnya di sini. Gua buka dulu. Nah, ini nih di bagian ini penyebab si PWK 24 KW ini nggak enak untuk motor harian, standar maupun racing. Susah banget setting. Karena apa? Karena ini kan udah gua porting nih. Nah ini udah gua porting, bisa dilihat dari belakang juga nih, udah gua porting dari atas, lihat tuh udah gua porting ini juga. Nah kenapa gua porting? Karena menyesuaikan sama jalur ini. Jadi si venturi yang di belakang ini, yang gua porting ini, ujungnya harus sejajar sama ini. Jadi kalau udah sejajar sama ini, gak bakalan ada bensin yang telat masuk ke intake ya.
Terus selanjutnya ada di bagian ini nih, yang depan. Jadi yang depannya juga sebetulnya harus diporting lagi supaya ngepas sama ujung ini. Nah, jadi ujung ini itu sejajar ya sama bagian depan venturinya itu. Nah, jadi pas nutup kayak gini, pas udah dipasang ini rumah nosolnya, ini bisa dilihat ya, jelgong banget atau kayak apa ya, kecilikan gitu. Kecilik apa ya? Jadi nggak rata lah, jalurnya itu nggak rata. Nah, bisa dilihat dari depan ya, jauh banget tuh, space-nya itu jauh banget. Jadi lebih baik ini di porting dikit. Tapi kalau pengen enak, secara sederhananya itu lebih baik simple dan cepat ya. Langsung aja di rimmer jadi 24 jadi 24 jadi 26 atau 28. Nah, kalau udah di rimmer jadi 28 pasti bakalan pas sama rumah nosolnya itu. Terus yang kedua, di bagian lubang-lubangnya ini. Nah, untuk lubang-lubang ini gua perbesar ya. Jadi yang ini jadi ukuran jarum pentul, dan yang ini jadi ukuran 1 mm baut, bukan baut sih, mata bornya ukuran 1 mm. Jadi gue bor sampai 1 mm, tembusnya itu ke bagian sini. Jadi kalau udah tembus ke bagian sini, jangan sampai longgar ya, karena longgar pasti bakalan gak enak. Tapi menurut gua sih lebih baik lubang-lubangnya itu jangan di apa-apain lah, jadi stabil. Karena motor gua udah rubahan, maka dari itu gua bor lagi, berulang sebelah sini sama sebelah sini. Itu yang kedua. Yang ketiga ada di bagian RPM bawah. Jadi cara ngatasin RPM bawah, sering sekali karbu PWK itu punya masalah RPM bawahnya itu basah banget. Kalau di motor 2 tak itu berbet ya, nah kayak gitu. Tapi untuk motor 4 tak biasanya itu gimana ya, jadi ya berbet juga sih kayaknya. Pokoknya RPM bawahnya itu basah banget. Terus kalau udah di setting tetap masih basah, pas dibuka karbunya dilepas dari manifold, dilepas. Nah, di sini banyak genangan bensin, dan di manifoldnya juga banyak genangan bensin. Permasalahannya itu cuma satu. Kalau di karbu PWK, ini menurut gua ya. Jadi di karbu PWK itu ada yang namanya fitur bypass pilot jet. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini. Jadi si bypass pilot jet ini lebih baik dinonaktifkan. Karena apa? Karena pas bukaan gas pertama, gas awal, pasti bakalan berbet. Lu nggak bakalan bisa setting enak. Lebih baik tutup aja ini pakai silen. Jadi gua pakai silen ya, lem kaca. Gua tutup sampai tapi jangan sampai dalam juga ya. Gua tutup atasnya doang supaya ketutupan dan nggak fungsi si bypass pilot jet ini. Kalau kita lihat seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini bypass pilot jet ya. Kalau ideal udah enak contohnya. Tapi pas bukaan gas sedikit ada ngeses atau ada basah, ada ngejus gitu. Cus kayak gitulah. Nah, pas bukaan sedikit, nah seperti ini. Itu yang main itu adalah bypass pilot jet. Nah, untuk mengakalinya kita tutup,
Terus untuk lebih enaknya kita papas dulu head nozzle-nya sedikit. Jadi head nozzle-nya itu ada nyembul dikit, sekitar berapa mili ini, 2 milian. Untuk ya pokoknya dimodif aja sedemikian rupa supaya enak di motor kalian gimana ya. Dan gua ini pakai head nozzle dari GL Pro, punya repair kitnya dari Nagoya kalau gak salah. Jadi ini gak enak menurut gua. Lebih baik si head nozzle-nya itu kan ada 2 diameter ya, yang atasnya itu diameter luar dan yang bawahnya itu diameter dalam. Bisa kita lihat ya. Nah, ini diameter atas dan itu di dalamnya masih ada ukuran lagi diameter dalamnya lebih kecil. Nah, kalian cari yang diameter dalamnya itu tinggi pas dipasang. Jadi pas si jarum itu masuk, nah kalau diameternya tinggi, bukan segini tuh, contoh ya, ini kan udah dimodif jarum GL Pro nya. Nah, kalau segini, otomatis bensin gak bakalan langsung nyembur. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalau dibuka segini baru nyembur. Ini sekitar 75% bukaan gas. Nah, itu yang bikin ngeses di bagian bawah. So, mungkin ini aja dulu ya. Next gua liatin test ride sambil setting untuk karbo PWK KW ini. Untuk ukuran pilot jet main jet itu menyesuaikan sama motor ya. Karena karbo gua udah gedein ini. Terus ini juga jadi segede jarum pentul, otomatis atasannya basah. Maksudnya atasannya itu kering, gue salah. Jadi kalau atasannya kering, otomatis pilot jet minta gede. Nah, untuk pilot jet itu berhubungan langsung sama ini. Jadi kalau ganti pilot jet, otomatis kita bakalan cari profil jarum yang cocok buat pilot jet tersebut ya. Semakin gede pilot jet, ujung jarumnya ini lebih baik semakin gede. Jadi lebih gede ukuran pilot jet itu, jarumnya itu karakternya harus lebih gendut. Gitu menurut gua. Supaya apa? Supaya enak dipakai harian. Tapi bisa juga dipakai jengat-jengatan. Nah, mungkin segini dulu video dari gua. Thanks for watching. See you in the next video and bye.